Selamat pagi bersama saya Cindy Raja. Mari kita awali pagi ini dengan semangat baru, motivasi hidup sehat dan inspirasi yang akan membawa kita lebih dekat kepada kebugaran fisik, mental dan spiritual. Perubahan kecil dalam hidup kita hari ini bisa menjadi langkah besar menuju umur panjang yang penuh kebahagiaan. Bersama kita akan merangkul kisah kemenangan, wawasan menarik, dan kekuatan harian yang berakar pada kebesaran Sang Pencipta. Tetap bersama kami di program Renungan Pagi, di mana setiap kata adalah dorongan untuk hari yang lebih baik. Kita mulai pagi ini dengan syukur dan harapan menuju hidup bugar selamanya. Ditulis oleh Kai Kusma bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio Renungan Pagi pada tanggal 31 Juli 2025 dengan judul Dia Masih Peduli. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus. Sebelum kami melakukan tugas dan pelayanan pekerjaan kami rindu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan. Kami butuh kuasa Roh Kudus-Mu. Tuhan berikan kepada masing-masing kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam 1 Petrus 5, ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-7, demikian firman Tuhan. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggalkannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Mari kita ikuti penjelasannya. Saat itu bulan Juli 1995, putri saya yang berusia 10 tahun terbaring di tempat tidur rumah sakit dengan 19 kabel dan selang terpasang di tubuhnya. Yang demam tinggi, para dokter membuatnya tinggal dalam koma karena cedera kepala para akibatnya terjatuh dari seekor kuda. Dokter sangat khawatir karena dia mengalami geger otak hampir sebesar sebuah jeruk bali di sisi kiri otaknya. Kekhawatiran mereka tertuju pada tekanan intrakranial Niki yang tinggi dan terus naik. Para dokter dan perawat berusaha mati-matian untuk menurunkan tekanan intrakranial dengan meningkatkan dosis manitol, tetapi semuanya sia-sia. Tik terus meningkat, kecemasan terlihat jelas di wajah mereka. Sementara itu saya berdoa, Tuhan tolong selamatkan gadis kecil saya dan lindungi pikirannya dari kebingungan. Lalu terlintas kata-kata di Mazmur 71 ayat yang pertama, Padamu ya Tuhan aku berlindung, janganlah sekali-sekali aku mendapat malu. Tiba-tiba saya merasakan tepukan di bahu saya. Itu adalah teman saya Cindy Kenan. Dia melihat keputusasaan di wajah saya dan memperhatikan bahwa tik Niki sangat tinggi. Dia menatap saya dan berkata, Nicole, ayo nyanyikan lagu kesukaan Niki. I catch all my cares upon you. Cindy dan saya berada di sebelah sisi yang berbeda dari tempat tidur, dan kami mulai bernyanyi dengan lembut. Ketika kami selesai, saya mengangkat kepala saya dan saya hampir tidak percaya dengan apa yang saya lihat. Tekanan intrakranial itu menurun. Itu turun lebih rendah dari yang pernah ada sebelumnya. Ketika obat-obatan gagal, Sang Pencipta turun tangan. Niki telah menyelesaikan studinya dengan sangat baik. Dia begitu peduli pada orang lain dan mempunyai banyak teman. Kepala sekolahnya sering memanggilnya kupu-kupu bersahabat. Saya telah mengatakan kepadanya berulang kali bahwa Tuhan mempunyai rencana khusus untuknya. Dan saya berterima kasih kepadanya karena pikirannya pulih kembali. Beberapa tahun yang lalu, dia bahkan menjadi seorang penulis berbayar untuk membagikan kisahnya di Children's Mission edisi Desember 1998. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tetapi saya tahu bahwa Tuhan mengerjakan mujizat-mujizat
ketika kita menyerahkan segala kekhawatiran kita kepadanya. Jika Anda mempunyai masalah dan kekhawatiran hari ini, serahkanlah itu kepada Tuhan, karena Dialah yang memedulikan Anda. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan berkat dan kekuatan rohani bagi masing-masing kami. Pada saat ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama dengan wakil, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama dengan wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, curahkan hikmat dan pengetahuan sorga kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan boleh sesuai dengan amanah dan titah daripada Tuhan sendiri. Pada pagi hari ini kami juga berdoa untuk para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, farmasi, nutrisionis. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga, roh dedikasi yang tinggi, roh kelemah lembutan Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi setiap pasien yang membutuhkan pelayanan mereka setiap hari. Kami juga berdoa untuk guru-guru, kepala sekolah, siswa, mahasiswa, bahkan dosen di setiap lembaga pendidikan. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat mendidik setiap anak-anak untuk memiliki karakter Yesus Kristus. Hamba juga berdoa untuk TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, nelayan, ojek online dimanapun mereka berada. Kiranya berkat dan sukacita sorga Tuhan juga berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka juga menjadi saluran berkat bagi sesama manusia. Para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, biarlah dengan bertambahnya usia, mereka semakin hidup bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan setiap saat. Yang berada di dalam kebimbangan, ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh dan pengharapan, agar mereka tetap percaya akan janji Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah segala doa dan permohonan kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Semoga hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.